Halo, selamat siang teman-teman. Gimana puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, kami dari kelompok 4, kelas Bahasa Indonesia G544. Di sini kami mau buat podcast nih, membahas tentang bahasa Indonesia yang ada di kalangan remaja. Jadi bahasa Indonesia yang biasanya kerap digunakan kalangan remaja ini ya pastinya bahasa gaul ya, bahasa kekinian zaman sekarang. Nah, kita mau bahas nih apakah bahasa itu tuh bagus nggak untuk kelestarian bahasa Indonesia yang resmi? Apa malah justru eh, buat kalangan remaja ini adalah hal yang bahasa yang harus dilestarikan, apa enggak? Oke, langsung aja. Yang pertama pastinya perkenalan dulu, dimulai dari aku dulu ya. Nama aku Anissa Natalia Azara, NPM 2204101020. Aku dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2022. Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman sekalian untuk perkenalan. Ayo, Hana, perkenalan dulu. Iya, halo. Perkenalkan nama aku Hana Rizky Artini, NPM 2204101118 dari Administrasi Publik. Oke, Hana. Selanjutnya, Yoshefa bisa perkenalan diri dulu. Baik, kalau saya Yosyefa Nabila Korisa Putri dengan NPM 2204 10101045 dari Administrasi Publik. Halo Sheva. Oke, lanjut ya. Mungkin Faya bisa kenalan dulu. Halo, aku Arsanti Perfaya dari NPM 223 2010 dari Prodi Teknik Industri. Halo Faya. Next ke Fatah. Halo, nama aku Muhammad Fatah Kusuma Atmaja dengan NPM 22032010197 dari Teknik Industri. Halo Fatah. Yang terakhir nih, Aksa. Silakan kenalan diri. Halo, nama saya Aksa Saputra Tewandaru. Saya berasal dengan NPM 22032010081, berasal dari Prodi Teknik Industri. Oke, udah kenalan semua ya, udah kenal satu sama lain. Aku langsung ke pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan pertama ini aku mau tanya deh ke Hana sama ke Faya. Aku mau tanya nih, sebelumnya kan kalian tahu nggak sih bahasa gaul itu apa? Bahasa bahasa gaul, bahasa yang sekarang umum digunakan di kalangan remaja. Mungkin bisa dijelaskan pengertian kalian tentang bahasa gaul. Mungkin dimulai dari Hana, setelah itu Faya. Oke, kalau menurut aku bahasa gaul tuh bahasanya tuh lebih ke bahasa asing ya. Diserap dari bahasa Inggris, kemudian campur-campur sama bahasa Indonesia. Biasanya dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang. Iya, nah bener ya. Ternyata bahasa gaul ini dipakai di kalangan remaja. Kalau Faya, pengertian Faya tentang bahasa gaul ini apa? Menurutku, bahasa gaul itu bahasa non formal yang dipakai dalam pergaulan. Nah, makanya bahasa gaul disebut bahasa gaul gitu. Oke, dua perspektif yang berbeda tapi artinya masih sama ya. Lalu yang kedua mungkin aku gantian mau tanya ke para cowok nih, ke Fatah sama ke Aksa. Kan kita di kalangan remaja ini kan pasti sering menjumpai slang word atau kata gaul. Kayak contohnya itu kata santuy, spill, ya geisha, sapi. Terus yang lainnya itu menurut kalian itu bahasa gaul ini itu bisa nggak sih merusak citra bahasa Indonesia yang sebenarnya, yang bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah dan aturannya? Mungkin dari Aksa dulu bisa dijawab, setelah itu Fatah. Menurut saya, untuk bahasa tersebut seperti pada perkembangan zaman ya, yang dimana kita kadang sering menggunakan bahasa itu, dan kan kita sebagai anak muda lebih lebih sering juga kan menggunakan bahasa itu. Tetapi
itu juga tidak merusak citra bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia itu bahasa utama kita juga, dan tidak boleh kita lupakan. Itu sih. Oke, jadi kita fine-fine aja nih pakai bahasa gaul, tapi yang penting nggak melupakan bahasa resmi kita, bahasa Indonesia. Mungkin dari Fatah ada ide lain mengenai pertanyaan aku tadi. Kalau dari aku sendiri, menurut aku lebih ke penggunaannya aja sih, yang nggak berlebihan dan juga disesuaikan dengan kondisinya. Kalau memang kita perlu formal ya kita pakai bahasa yang formal. Kalau kita nggak terlalu formal ya pakai bahasa gaul pun boleh menurut aku. Oke, Fatah, bagus banget sih jawabannya. Tapi Fatah, aku mau tanya sekali lagi nih sama kamu. Kan kalau sekarang itu kita sering ya ngomong di publik. Nah, pasti pas ngomong di publik itu ada rasa malu atau gimana gitu yang membuat kita grogi. Akhirnya kalimat yang akan kita ucapkan itu nggak bisa disampaikan secara jelas atau bahkan jauh dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada nggak sih cara kamu untuk meminimalisir terjadinya hal seperti itu, kayak kekacauan dalam berbahasa Indonesia kita dalam ngomong di publik gitu. Kalau Fatah gimana? Kalau dari aku sendiri, yang pertama percaya diri aja sih, dan juga sering-sering ngelatih itu aja, biar kita terbiasa sama kondisinya. Oke, jadi sering latihan ngomong. Mungkin kalau Sheva menurut Sheva gimana kita biar nggak terjadinya nervous atau grogi waktu ngomong di depan publik, biar bahasa kita tertata dengan baik dan benar? Ya, seperti yang dijelaskan sama Fatah tadi, mungkin bisa lebih melatih bahasa Indonesianya ketimbang bahasa campuran yang biasa anak-anak zaman sekarang ucapkan. Terutama tata bahasanya lebih diperhatikan lagi dan kayak memperhatikan juga kondisi saat berbicara ini kepada siapa dan seperti apa kondisi situasinya. Oke. Tapi Bu Sheva, aku juga mau tanya lagi tentang bahasa gaul. Kita flashback lagi ke bahasa gaul ya. Menurut Sheva, ini perlu nggak sih adanya pembatasan penggunaan bahasa gaul demi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi di kalangan remaja ini? Menurut Sheva gimana? Kalau memerlukan pembatasan, bagiku sih perlu ya, karena kalau apalagi kan anak zaman now ini kan kayak remaja labil ya, jadi kalau nggak dibatasin atau nggak dikasih tahu mana yang seharusnya dan mana yang nggak harus dilakukan, nanti takutnya kan justru bahasa-bahasa Indonesia yang baku itu malah dilupakan dan mereka malah nggak ngerti bakunya yang mana kok malah seperti itu karena keseringan mengucapkan bahasa-bahasa yang jauh dari bahasa gitu. benar ya. Ya. Oke, thank you Sheva. Pertanyaan aku mau tanya ke Faya, ke Aksa, sama ke Hana. Masing-masing jawab ya. Tapi dari Aksa dulu deh. Mungkin ada kritik atau saran atau apalah yang mau disampaikan ke khalayak umum, khususnya di kalangan remaja zaman sekarang tentang penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin bisa dijawab, Aksa? Untuk kritiknya sendiri masih banyak ya, anak muda yang masih belum paham tentang bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar. Yang dimana contohnya seperti apotik jadi apotek. Nah, itu jadi salah satu contohnya. Untuk saran saya sendiri yaitu kita sebagai anak muda sebaiknya lebih belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia kan kita udah mempelajari sejak dari SD ya. Yang dimana sebaiknya kita sudah paham tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sih. Oke. Yang dari doang.
Oke, oke. Bagus banget jawabannya. Faya mungkin ada kritik atau saran nih untuk remaja zaman now tentang penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dari aku sih kayak kita nggak apa-apa pakai bahasa gaul, kita nggak apa-apa pakai bahasa kayak gitu. Cuman kita tetap harus mempertahankan bahasa Indonesia dan tahu penggunaan kapan pakai bahasa gaul dan kapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Faya, sama kayak Aksa tadi. Terakhir nih, Hana, mungkin ada yang mau disampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Silakan bisa dijawab. Kalau menurut aku mungkin jangan terlalu banyak pakai bahasa gaul ya. Takutnya kan nanti lupa sama bahasa Indonesia itu sendiri. Terus sama kalau ejaan-ejaan itu kalau misalnya ngetik itu kan kadang kayak kurang kurang apa ya, kurang bagus lah, kurang kurang enak dipandang gitu. Jadi kalau bisa tuh lebih bisa mendalami lagi, lebih belajar lagi tentang ejaan-ejaan juga gitu. Pokoknya jangan sampai dilupain. Oke, thank you Hana. Jadi pembicaraan kita tadi itu dapat aku simpulin, sebenarnya penggunaan bahasa gaul zaman sekarang ini fine-fine aja. Yang penting kita jangan sampai melupakan bahasa kita sendiri, bahasa resmi nasional negara kita sendiri. Dan bahasa resmi nasional kita sendiri itu juga kita harus mempelajari lebih dalam agar tidak terlupakannya bahasa kita itu. Dan seharusnya kita sebagai remaja itu harus membatasi mana bahasa yang mungkin baik digunakan sehari-hari atau yang mungkin tidak pantas digunakan sehari-hari, apalagi dibuat atau diterapkan ngomong di depan publik. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu untuk ngobrol mengenai ragam bahasa Indonesia dan penerapan bahasa gaul di kalangan remaja ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Wes, saya Siap. selesai.